Pada hari ke-6 perjuangan evakuasi, harapan dan kesedihan berpadu dalam setiap dentuman alat berat. Meski sudah memasuki hari yang dianggap lewat batas golden time, tim SAR tetap menggali celah demi celah reruntuhan untuk mencari korban yang tersisa. Petugas juga sudah mulai banyak mendatangkan peti jenazah sebagai persiapan lanjutan. Berdasarkan laporan portal jtv.com, hingga Sabtu malam, 4 Oktober 2025, tim berhasil mengevakuasi 5 jenazah baru dan 1 potongan tubuh atau body part dari reruntuhan. Dengan penemuan ini, total jenazah yang ditemukan menjadi 18 orang, ditambah dengan 1 potongan tubuh. Korban langsung dibawa ke RS Bayangkara Polda Jatim untuk identifikasi lebih lanjut. Portal JTV juga menyebut bahwa jumlah keseluruhan korban yang terdampak tragedi ini mencapai 122 orang, termasuk body part, dengan 104 orang selamat hingga malam itu. Laporan media liputan6.com menambahkan nuansa dramatis dari sudut pandang orang tua korban. Seorang ayah bernama Ahmad Zabidi dari Surabaya menceritakan bagaimana 2 anaknya lolos dari maut, Zidan dan Ubaid. Zidan menurutnya sempat terjebak di dalam reruntuhan dan menemukan cara keluar lewat celah kecil yang dibentuk oleh santri lain. Dalam kondisi panik, ia berkata kepada teman-temannya, "Sepurane yore, aku wis ora bisa nolong maneh." Artinya, maaf ya, aku sudah tak bisa menolong lagi. Kisah itu menyayat hati banyak orang, sekaligus menegaskan betapa kaos dan dramatis situasi di lokasi kejadian. Dalam hitungan detik, tim SAR menemukan jenazah baru pada waktu pukul 14.35 WIB, jenazah kedua pukul 16.15 WIB, dan body part pada pukul 17.33 WIB. Semua itu di sektor A4. Sementara jenazah keempat ditemukan pukul 21.10 WIB di sektor A1. Penemuan ini menunjukkan bahwa masih ada titik tersembunyi dalam reruntuhan yang belum terjamah. Tak hanya proses evakuasi di lokasi, suasana haru juga terasa di RS Bayangkara Surabaya, tempat tim DVI Polda Jawa Timur bekerja keras melakukan identifikasi korban. Kapolda Jawa Timur, Irjen Pol Nanang Afianto menyatakan bahwa identifikasi dibagi ke dalam 3 klaster besar: para santri, pengurus pesantren, dan pekerja bangunan. Pembagian ini penting agar pihak keluarga bisa lebih cepat mengetahui nasib anggota keluarganya. Sumber tribratanews.jatim.polri.go.id 3 Oktober 2025. Sejak Jumat 3 Oktober 2025 hingga tengah malam, 8 kantong jenazah tiba di posko DVI RS Bayangkara. 5 diantaranya berhasil melalui proses identifikasi awal, sementara 3 lainnya masih menunggu hasil lanjutan. Identifikasi dilakukan dengan beragam metode, mulai dari sidik jari, pencocokan gigi, pemeriksaan properti dan barang pribadi korban, hingga uji DNA jika cara lain tidak membuahkan hasil. Sumbernya detik.com 4-5 Oktober 2025. Namun, proses ini bukan tanpa kendala. Banyak jenazah yang sudah berada di bawah reruntuhan selama berhari-hari membuat sidik jari rusak karena pembusukan. Selain itu, sebagian besar korban adalah santri usia belasan tahun dengan pakaian seragam putih dan sarung, sehingga sulit dibedakan hanya dengan pengamatan visual. Kondisi ini memaksa tim forensik bekerja lebih detail dan berhati-hati. Sumbernya liputan6.com 4 Oktober 2025. Sementara itu, tim DVI juga menyiapkan uji DNA untuk jenazah yang sulit diidentifikasi. Proses ini menurut ahli forensik bisa memakan waktu hingga 3 hari jika sampel dalam kondisi baik. Namun dalam kasus tertentu bisa lebih lama tergantung pada tingkat kerusakan jaringan tubuh. Sumbernya detik.com 5 Oktober 2025. Di sisi lain, cerita dramatis datang dari para penyintas yang berhasil selamat di hari ke-6. Beberapa santri menceritakan bagaimana mereka bertahan hidup dengan berdoa dan berzikir dalam kegelapan sebelum akhirnya suara alat berat dan tim SAR menjadi tanda harapan. Kisah-kisah ini kini menjadi saksi betapa kuatnya iman dan kesabaran dalam menghadapi ujian sebesar ini. Tim penyelamat kini memusatkan perhatian di zona utara reruntuhan, terutama daerah yang tidak tersambung langsung ke struktur utama pesantren. Pembersihan puing sebagian besar sudah mencapai sekitar 60% dari total area, menurut pernyataan BNPB lewat media Detik.
Meski demikian, risiko runtuhan susulan masih menjadi tantangan besar, sehingga alat berat dipakai dengan pengawasan ekstra. Mengenai angka kematian, Detik.com melaporkan bahwa data per siang 5 Oktober sudah menyebut 37 orang meninggal dunia setelah penemuan tambahan jenazah dan body parts. Temuan itu menambah beban duka bagi keluarga korban. Dalam jumpa pers, Deputi BNPB Maijen TNI Budi Irawan menyebut bahwa tim pendataan masih memperkirakan 26 orang tertimbun, meskipun itu bukan angka pasti sampai semua puing dibersihkan. Evakuasi pada hari ke-6 juga diwarnai tantangan baru, suhu panas, debu, kondisi kesehatan petugas yang mulai melemah, dan medan sulit yang menyulitkan penyaluran oksigen dan air ke titik terdalam reruntuhan. Beberapa relawan dilaporkan mengalami iritasi mata dan sesak nafas akibat debu berat. Namun, di tengah kesulitan itu, keyakinan tetap berkobar. Tim SAR berkoordinasi dengan tim ahli dari Institut Teknologi Surabaya untuk menyusun strategi pembongkaran agar tidak merusak titik yang masih memiliki potensi korban. Intel sensor getaran dan kamera mikro kini turut digunakan untuk mendeteksi gerakan halus di bawah beton tebal. Semangat juga datang dari keluarga santri yang selamat. Beberapa yang keluar dari reruntuhan menceritakan bagaimana mereka berpegang pada tasbih, merapal zikir, dan menggenggam harapan dalam gelap. Meski lemah, mereka menjadi saksi hidup atas keajaiban itu.